dalam pembelajaran ilmu sosial budaya dasar. Untuk kali ini kita akan mencoba membahas hubungan antara individu dengan lingkungannya atau dengan lingkungan sosial. Tentu saja lingkungan dalam konteks ini adalah hubungan manusia dengan orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa hal yang membuat manusia itu bersinggungan dengan lingkungannya. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan ketika dia meninggal dunia pun harus diantarkan oleh orang lain ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Sehubungan dengan itu, manusia tidak akan terlepas daripada keinginannya untuk bergabung dengan orang banyak atau minimal berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia yang kesepian tentu saja tidak dapat mengembangkan dirinya dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena kesendirian akan membuat orang mengalami keterbatasan dari segala hal. Sebaliknya, kebersamaan membuat seseorang menjadi kuat dan mampu merealisasikan banyak hal yang diinginkannya. Untuk itulah kali ini kita akan mencoba membicarakan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya, berinteraksi dengan satu atau dua orang. Hal-hal yang menyangkut ini akan terkait kepada beberapa faktor yang berikut akan kita bicarakan. Selamat mengikuti pembelajaran pada episode ini. Baiklah, pertama kita akan membahas bagaimana manusia berhubungan dengan satu manusia lain. Ketika ada dua orang bersama-sama berinteraksi, berbuat, atau mengerjakan sesuatu, selalu saja ada yang lebih dominan daripada yang lainnya. Hal ini disebabkan adanya bakat kepemimpinan yang berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia lain. Ketika manusia berkumpul dalam jumlah yang lebih besar, maka akan ada lagi satu orang yang mendominasi yang lainnya. Ini adalah cara-cara klasik yang sangat kuno dan merupakan naluri dalam diri manusia, di mana beberapa orang diberi bakat kepemimpinan, sementara yang lain diberi bakat untuk bekerja lebih baik atau diberi bakat menganalisa persoalan, sehingga dalam hal ini mereka mulai berbagi tugas. Orang yang memiliki bakat kepemimpinan akan menjadi pengawas yang memimpin kawan-kawannya dalam bekerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan fleksibel dan efisien. Sementara orang yang giat bekerja biasanya akan menjadi orang yang patuh mengikuti instruksi. Sebaliknya, ada orang yang memiliki ketajaman analisis yang selalu memberi usulan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Inilah cikal bakal daripada kepemimpinan itu sendiri. Jadi apabila ada dua orang bersama-sama, maka dimulailah kepemimpinan tersebut. Nah, kepemimpinan tersebut akhirnya menjadi sebuah keniscayaan di mana orang berkelompok-kelompok, di mana orang memiliki pimpinan yang membawahi banyak orang, di mana orang-orang yang dipimpin itu memiliki rasa cinta dan loyalitas kepada pemimpinnya mereka. Sementara pemimpin itu sendiri juga memiliki rasa cinta dan loyalitas kepada yang mereka pimpin. Ini adalah kepemimpinan yang klasik, di mana satu kelompok bergabung dalam satu kepemimpinan, kemudian saling melindungi sesama mereka. Disitulah strata sosial dimulai, disitulah struktur masyarakat dimulai. Dalam hal ini, kepemimpinan tadi memunculkan fungsi-fungsi sosial di antara masing-masing individu. Fungsi-fungsi sosial inilah yang akhirnya menjadi struktur sosial yang oleh Agus Comte dinamakan sebagai struktur sosial. Para penganut strukturalisme yakin betul bahwa seluruh masyarakat terkait dengan hubungan saling membutuhkan dengan masyarakat yang lain. Apabila satu kelompok sosial itu bermasalah, maka akan terganggulah seluruh sistem itu. Strata sosial pada dasarnya beranjak kepada fungsi-fungsi sosial seseorang di masyarakat. Namun akhirnya strata sosial ini juga menjadi bumerang, di mana ada kelompok yang lebih dominan, lebih kuat, lebih berkuasa, lebih dimuliakan. Sementara ada kelompok-kelompok lain yang dianggap lebih rendah atau lebih hina, seperti di India ada kelompok-kelompok
ksatria, brahmana, dan sudra. Kelompok ksatria dianggap golongan bangsawan yang ucapannya adalah hal yang patut dituruti, sementara kelompok brahmana adalah kelompok-kelompok penganut agama yang dianggap bijaksana, sehingga saran-saran mereka menjadi pertimbangan bagi kelompok ksatria yang mendominasi. Sementara kelompok sudra adalah kelompok rakyat jelata yang hidupnya selalu di bawah tekanan. Hal inilah yang akhirnya juga memunculkan persoalan-persoalan lain. Dominasi raja-raja yang feodal itu akhirnya memunculkan revolusi sosial di mana perubahan struktur sosial juga terjadi dalam perubahan cara pikir tersebut. Hal ini akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Jadi fungsi sosial adalah tempat di mana seseorang berada dalam sebuah masyarakat. Dia memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan sebuah masyarakat dari keahlian dan posisinya itu. Sedangkan strata sosial adalah posisi dominannya dalam sebuah masyarakat, di mana ia memiliki kekuatan atau power untuk mengendalikan masyarakat agar ia bisa disegani, atau justru dia tidak memiliki kekuatan apa-apa sehingga hanya menjadi orang yang didominasi oleh kelompok-kelompok lainnya yang dianggap lebih mulia, lebih memiliki power, kekuatan, atau lebih didengar ucapannya. Selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dan strata sosial itu dibangun. Tentunya dalam aturan klasik yang muncul secara niscaya itu akan terbentuk sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan-kesepakatan ini akhirnya diwujudkan dalam satu bentuk aturan baku yang mengikat seluruh masyarakat tersebut. Kita biasa diperkenalkan dengan norma, etika, sopan santun, atau hal-hal lain, dengan tabu, dengan hal-hal terlarang, dan dengan anjuran-anjuran. Semua itu terkait kepada aturan sosial. Aturan sosial dibangun untuk membangun harmoni dalam sebuah masyarakat, sebuah frame yang menjadi cara pikir bersama, sehingga aturan yang dibuat itu dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh seluruh anggota komunitas yang tergabung di dalamnya. Secara umum, aturan sosial ini terikat kepada hukum-hukum yang beranjak kepada hukum alam atau beranjak kepada hukum-hukum yang dibangun oleh manusia itu sendiri. Kita biasa menyebutnya dengan adat. Adat itu dapat dibagi kepada bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah adat sebenar adat. Adat sebenar adat adalah hukum alam yang tidak tertolak, tidak dapat dibantah. Semisal air mengalir ke bawah, sifat api adalah panas, dan sebagainya. Aturan itu sudah ada. Tidak ada aturan yang demikian yang dapat membantahnya. Meskipun ada mesin untuk membuat air mengalir ke atas, namun pada akhirnya air itu akan berbalik juga ke bawah, karena begitulah adatnya air secara asli, secara alamiah, tidak mungkin dibantah sama sekali. Selanjutnya ada adat istiadat. Adat istiadat ini beranjak kepada kesepakatan sebuah masyarakat, di mana mereka membangunnya dengan kesepakatan umum, dengan kekuatan power orang-orang yang memiliki sebuah kekuatan untuk membangun hal itu. Adat-adat demikian terbentuk menjadi sebuah frame, menjadi sebuah identitas dalam sebuah masyarakat, seperti di Sumatera Barat misalnya. Adat yang diberlakukan adalah adat di mana kaum perempuan mendominasi kehidupan. Misalnya harta benda pusaka diturunkan kepada wanita, anak-anak diberikan sematan gelar atau yang mereka sebut dengan suku, atau secara umum kita menyebutnya dengan marga, di mana keturunan ibu selalu ditandai dengan suku yang dibawa ibunya, bukan daripada ayahnya.
itu adat yang mereka bangun. Dengan demikian, adat yang demikian menjadi identitas bagi sebuah masyarakat, yaitu masyarakat Sumatera Barat. Tentunya di tempat lain akan berlaku pula adat yang berbeda. Itu hanya sebagian daripada aturan adat yang menjadi contoh di mana dibangunnya sebuah struktur aturan sosial dalam lingkungan sebuah komunitas. Aturan-aturan sosial ini juga mencakup kepada tingkah laku terhadap orang tua, etika kepada guru, atau orang-orang yang menguasai orang lain. Semisal, di tanah Melayu biasanya paman itu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi segala tingkah laku daripada kemenakan-kemenakan mereka. Mereka akan disalahkan atas segala hal yang dilakukan oleh kemenakan mereka. Hubungan yang demikian dibangun juga atas dasar adat yang diyakini bersama. Aturan-aturan sosial ini adalah adat yang sudah diadatkan, sudah disepakati bagaikan konstitusi yang tidak tertulis. Selanjutnya, adat yang teradat. Adat yang teradat ini adalah sebuah kebiasaan masyarakat yang terbangun karena hal tersebut sering dilakukan. Jadi, tidak ada ikatannya, tidak ada pantangannya, mau dilanggar, mau dilakukan, namun itu hanyalah kebiasaan-kebiasaan belaka. Berbeda dengan adat yang diadatkan, di mana apabila dilanggar maka akan muncul sanksi sosial, akan muncul sebuah vonis benar dan salah. Tetapi dalam adat yang teradat ini tidak berlaku. Orang bebas melakukannya sebagai sebuah kebiasaan belaka. Dasar-dasar aturan sosial dibangun dengan kokoh dalam sebuah struktur masyarakat yang melakukan adaptasi dengan cara pikir masyarakatnya serta lingkungan alamnya. Sebagai contoh, masyarakat agraris maka memiliki adat berhubungan dengan pertanian. Sementara masyarakat yang di pinggir pantai akan memiliki adat yang berhubungan dengan pelayaran. Alam mempengaruhi adat yang terbangun. Pemikiran manusia mempengaruhi adat yang terbangun. Dan yang terakhir adalah kebiasaan-kebiasaan mempengaruhi adat yang terbangun. Ada kalanya adat yang telah diadatkan itu akan luntur oleh adat yang teradat. Namun adat yang sebenar adat tadi, adat hakikat, tidak akan pernah bisa dirubah karena dia sudah dikungkung oleh alam. Aturan sosial terkait kepada benar dan salah, kepada tuntunan tingkah laku, ukuran daripada perilaku manusia dalam sebuah komunitas. Tentu saja ini tidak akan sama dalam sebuah komunitas tertentu dibanding dengan komunitas lainnya. Hal ini akan tergantung pula kepada struktur pikir yang terbangun dalam komunitas tersebut. Demikianlah aturan sosial dibangun, sehingga aturan sosial ini menjadi identitas bagi sebuah masyarakat dalam komunitas tertentu. Mereka menjadi wajah dari sebuah lingkungan sosial dalam kelompok primordial, sehingga orang akan mengenali mereka dari apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya, apa yang mereka perbuat dalam menghadapi masalah, dan sebagainya. Selanjutnya terkait kepada outsider dan insiders. Outsider dan insiders ini adalah pengelompokan orang mereka atau orang saya. Kelompok luar atau kelompok dalam. Jadi secara bebas dapat ditafsirkan kepada yang satu identitas dengan kita atau di luar identitas dengan kita. Jadi outsider itu artinya orang yang berada di luar komunitas, minimal dari cara berpikir. Cara berpikir mereka dianggap tidak sama dengan insiders atau orang yang di dalam komunitas. Faktor-faktor yang memunculkan fenomena ini adalah perbedaan-perbedaan cara pandang terhadap berbagai perilaku sosial atau cara berpikir. Kita bisa melihat apabila ada orang luar masuk kepada sebuah komunitas masyarakat,
maka orang itu akan dicurigai karena mereka dianggap outsiders atau kelompok luar yang masuk kepada sebuah kelompok baru. Faktor-faktor ini membuat terjadinya berbagai visi atau cara pandang negatif satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Kelompok-kelompok outsiders dianggap kelompok-kelompok yang tidak lazim, tidak wajar, atau bahkan dianggap tidak memiliki moral oleh kelompok insiders. Pada dasarnya ini hanyalah sebuah kecurigaan-kecurigaan dari sebuah masyarakat kepada masyarakat lainnya, diakibatkan dari perbedaan cara berbuat, cara berpikir, bertindak, dan sebagainya. Tentu saja hal ini akan terjadi karena sebuah komunitas masyarakat memiliki adat yang berbeda-beda. Sebagaimana kita ketahui pada awalnya tadi, bahwa adat yang dibangun dalam sebuah komunitas masyarakat dijadikan acuan, paradigma untuk mengukur kebenaran, untuk mengukur kebaikan, untuk mengukur kesalahan, berikut hukuman-hukumannya. Perbedaan daripada ukuran inilah yang mengakibatkan fenomena outsiders dan insiders. Orang-orang yang berbeda adatnya akan menjadi outsiders, sementara orang-orang yang sama adatnya akan menjadi insiders. Secara sosial, faktor-faktor outsiders dan insiders ini bukan hanya berada dalam lingkungan masyarakat primordial saja. Pada dunia modern saat ini, perbedaan ideologi dalam bermasyarakat dan bernegara juga menciptakan outsiders dan insiders ini. Partai-partai yang berjuang dengan ideologi mereka sendiri memiliki cara-cara pandang mereka tentang bagaimana baiknya menata bangsa ini. Dan satu partai akan menganggap partai lain sebagai outsiders. Sehingga orang-orang yang berada di luar partai mereka akan dicurigai, akan dianggap sebagai penghalang dari cita-cita mulia partai mereka. Walaupun pada dasarnya masing-masing partai memiliki misi dan visi yang sama dalam rangka membangun bangsa dan negara ini. Namun tak pelak sering terjadi di antara partai itu pergesekan-pergesekan baik secara ideologis, secara paradigma, atau bahkan sampai kepada pertentangan yang meruncing pada pertarungan-pertarungan non-politik. Sehingga sering terjadi bentrok antara satu kelompok dengan kelompok lain yang menganggap mereka paling benar. Hal ini adalah kecurigaan-kecurigaan yang tidak beralasan sama sekali. Jadi, outsiders dan insiders adalah fenomena sosial yang berbahaya dan mestinya hal-hal yang demikian dilebur dengan kesepahaman bersama dalam tujuan yang bersama pula. Fenomena outsiders dan insiders adalah ancaman dalam sebuah persatuan bangsa, persatuan kelompok, serta memicu kepada kecurigaan antar suku. Fenomena outsiders dan insiders ini merupakan hal-hal yang betul-betul fatal dan kerap mengakibatkan perang berkepanjangan, baik secara fisik maupun secara mental. Perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun terjadi hanya karena cara pandang yang berbeda dalam menata masyarakat. Cara pandang komunis dan cara pandang kapitalis telah lama saling mencurigai, bahkan bentrok dalam pertarungan besar dalam sejarah dunia. Faktor-faktor outsider dan insider ini memberikan kontribusi besar dalam sejarah manusia dalam menumpahkan darah. Cara pandang melihat kebenaran mengakibatkan manusia menganggap kelompok mereka lah yang paling benar, sementara kelompok yang lain adalah kelompok yang bersalah. Baiklah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas berbagai macam ideologi yang berkembang di dunia beserta penggagas mereka. Ideologi-ideologi yang berbeda itu
juga mengakibatkan perpecahan-perpecahan cara pikir di seluruh dunia, di mana masing-masing ideologi menganggap ideologi lain sebagai outsiders. Masing-masing kelompok menganggap ideologi mereka lah yang paling benar, sementara kelompok lain menganggap kelompok lain mereka anggap sebagai kelompok yang tidak benar. Persoalan outsider dan insiders ini adalah sebuah sinisme yang tidak beralasan dalam fenomena sosial dan hingga saat ini masih menjadi masalah dalam sejarah kehidupan manusia. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.